Sepanjang peradaban manusia, setiap zaman selalu melahirkan orang-orang besar yang akan menentukan jalannya sejarah di negeri atau tempat dia dilahirkan. Peristiwa-peristiwa besar seperti revolusi, peperangan, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan atau benua baru tidak lepas dari peranan orang-orang besar yang mendorong atau menggerakkan terjadinya peristiwa itu. Nama-nama seperti Socrates, Columbus, Einstein, Lincoln di belahan dunia barat, atau Mahatma Gandhi, Kemal Pasha, Sun Yat-sen, Soekarno di dunia timur tidak dapat dipisahkan dari jalannya sejarah. Siapakah Soekarno? Soekarno dilahirkan pada tanggal 6 Juni 1901 di Jalan Lawang Seketeng, yang sekarang bernama Jalan Pahlawan di bagian utara kota Surabaya. Ayahnya Raden Sukemi Sosrodiharjo adalah seorang guru. Ibunya Idayun Nyomandrai Sarimben, seorang wanita Bali keturunan keluarga Brahmana, kasta tertinggi menurut adat setempat. Sebagai seorang anak pribumi, Soekarno mendapat pendidikan dasarnya di sekolah rakyat atau Ongkoloro. Atas usaha keras Pak Sukemi, Soekarno berhasil masuk sekolah Belanda kelas 1 atau Europees Lager School di Mojokerto. Tidak berbeda dengan anak-anak lain, Soekarno melewatkan masa kecilnya dengan bermain-main, mandi di kali, berkelahi, memancing ikan dan menonton wayang. Wayang mendapat tempat khusus di hati Soekarno kecil. Bima atau Raden Werkudara, pembela keadilan dan kebenaran, adalah pahlawan dalam dunia kecilnya. Dalam usia 15 tahun, Soekarno masuk ke sekolah lanjutan Belanda 5 tahun, HBS atau Hogere Burger School, sekolah elit pada masanya. HBS merupakan sekolah persiapan untuk menempuh pendidikan universiter. Soekarno merupakan salah seorang dari 20 murid Indonesia di sekolah yang mayoritas pelajarnya adalah bangsa Belanda. Ia tinggal bersama keluarga Cokro Aminoto, sahabat ayahnya. Rumah Cokro Aminoto berjarak sekitar 2 km dari sekolahnya. Cokro Aminoto adalah ketua Partai Serikat Islam yang beranggota 2,5 juta orang. Di masa itulah Soekarno mulai bersentuhan dengan dunia pergerakan kemerdekaan Indonesia. Di rumah ini, dalam suasana serba kekurangan, Soekarno mengenal dari dekat pemimpin-pemimpin pergerakan nasional seperti Kiai Haji Agus Salim, Dr. Cipto Mangunkusumo, Dawes Dekker, Semaun, Alimin, Muso, dan lain-lain. Diskriminasi yang dialaminya di sekolah dan diskusi-diskusi yang didengarnya di rumah Pak Cokro menimbulkan kesadaran nasional yang kuat dalam kalbu Soekarno muda. Di luar jam sekolah, dengan setia ia mengikuti Pak Cokro dalam kegiatan propaganda Serikat Islam. Soekarno berkesimpulan bahwa pidato Pak Cokro terlalu datar dalam irama pengucapannya. Dalam organisasi kepemudaan Trikoro Darmo, Soekarno mulai mengembangkan bakatnya sebagai ahli pidato ulung. Ia juga mulai menulis karangan-karangan dengan nama samaran Bima, tokoh pujaannya dalam dunia pewayangan. Tamat dari HBS, Soekarno ingin melanjutkan pendidikannya di Eropa. Ibunya tidak setuju karena faktor keuangan. Bersamaan dengan itu, di Bandung telah dibuka THS, Technische Hogeschool. Soekarno mengikuti pendidikan calon insinyur. Belum 1 tahun menjalani kuliah, Cokro Aminoto yang telah menjadi mertuanya ditangkap akibat kerusuhan di Garut yang mengakibatkan terbunuhnya beberapa orang pegawai kolonial Belanda. Untuk membiayai keluarga Cokro Aminoto, Soekarno kembali ke Surabaya dan bekerja pada jabatan kereta api. Di sini ia berhubungan secara leluasa dengan kaum buruh kereta api dari seluruh Jawa Timur, terutama pimpinan serikat buruhnya. Masa kuliah di Bandung merupakan pematangan bagi Soekarno untuk mengembangkan pandangan politiknya yang disebut Marhainisme,
yaitu sosialisme yang didasarkan pada kondisi masyarakat setempat. Soekarno menegaskan bahwa ia seorang kiri, seorang sosialis, tetapi bukan komunis. Dari teori Marx, ia hanya mengambil perlawanan secara konsekuen terhadap kapitalisme dan imperialisme yang telah menyengsarakan jutaan kaum yang lemah dan tertindas. Tahun 1923, Soekarno mengawini Inggit Garnasih, ibu kosnya, yang selama 20 tahun mendampinginya dengan setia sewaktu ia menjalani hukuman penjara atau pembuangan. Setamat dari THS pada tahun 1926, Soekarno bersama kawannya Anwari mendirikan Biro Arsitek dan menolak bekerja pada pemerintah atau menjadi asisten pengajar di alma maternya. Dengan demikian ia memilih hidup menderita sebagai orang pergerakan daripada bekerja di pemerintahan yang menjamin kehidupan mewah dan kekayaan. Pada tahun 1930, Soekarno ditangkap bersama Maskun, Gatot Mengkupraja, dan Supriyadinata dengan tuduhan kegiatan politiknya dianggap mengganggu ketertiban umum. Dalam sidang pengadilan di Bandung, ia membacakan pembelaannya, Indonesia Menggugat. Pembelaan Soekarno lebih merupakan orasi politik yang menuduh kejahatan pemerintah kolonial Hindia Belanda terhadap rakyat Indonesia, dan ia pun tahu konsekuensi yang harus ditanggungnya. Pengadilan Negeri Bandung dalam keputusannya yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi atau Radvan Justisi menghukum Soekarno 4 tahun penjara. Soekarno menjalani hukumannya di penjara Sukamiskin, Bandung. 8 bulan pertama ia mengalami isolasi, tidak boleh bertemu siapapun termasuk istrinya Inggit Garnasih. Bagi seorang pemimpin yang berada di tengah-tengah masa, hukuman ini dirasakan sangat berat. Hukuman yang sama dialaminya kembali menjelang hari-hari akhirnya oleh pemerintah Indonesia yang kemerdekaannya ia perjuangkan selama berpuluh tahun. Namun dinding penjara tidak dapat memadamkan semangat perjuangan seperti diinginkan oleh pembesar-pembesar kolonial. Dengan berbagai cara, Soekarno berhasil menghubungi kawan-kawan seperjuangan melalui Inggit Garnasih, sang istri yang setia. 8 bulan setelah dibebaskan dari Sukamiskin, Soekarno ditangkap kembali dan ditahan di kantor polisi Jakarta dan Sukamiskin selama 8 bulan. Sebelum akhirnya diputuskan untuk dibuang keluar Pulau Jawa. Gubernur Jenderal De Jonge dengan mempergunakan hak eksorbitan Recht tanpa proses pengadilan memutuskan pembuangan Soekarno, Hatta, dan Syahrir. Soekarno ke Endeh di Pulau Flores, sedangkan Hatta dan Syahrir ke Bovendigul di tanah Papua. Penduduk kota Endeh, baik Belanda maupun pejabat pribumi, selalu menghindar kontak dengan Soekarno dan keluarganya. Polisi melakukan pengawasan 24 jam atas segala gerak-geriknya. Dalam keadaan terasing dari dunia luar, Soekarno bergaul dengan rakyat Flores yang masih buta huruf. Ia berkawan dengan petani kelapa, nelayan, dan golongan bawah lainnya. Antara tahun 1934 sampai 1938, ia aktif menulis lakon sandiwara untuk dimainkan oleh seniman rakyat yang buta huruf. Ia membentuk perkumpulan sandiwara Kalimutu, mengambil nama sebuah danau 3 warna yang terkenal di Flores. Bulan Februari 1938, Soekarno sekeluarga dipindahkan ke Bengkulu setelah tinggal di pengasingan di Endeh selama 5 tahun. 2 orang pembantu setianya, Riwu dan Darhan, mengikuti keluarga Soekarno ke pembuangan yang baru. Jika di Flores Soekarno aktif melakukan korespondensi dengan Hasan Bandung tentang Islam, di tempat pembuangan yang baru ia aktif bergerak dalam perkumpulan Muhammadiyah. Sebagai ketua bagian pengajaran, ia aktif mengajar. Salah seorang muridnya adalah Siti Fatimah, yang kemudian menjadi istrinya dan lebih dikenal dengan nama Fatmawati, nama pemberiannya.